Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dini haqqin yudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubasiruna biha wa ahlana wa auladana wa walidina wa jami'i masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin al-bararatil kiram wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh-tokoh agama Islam, wabil usul al-kiram ibnil kiram, beliau selaku pengasuh pondok pesantren Bakti Al-Masudiyah, beliau yang patut kita muliakan, beliau yang patut kita hormati, beliau yang patut kita ikuti langkahnya, beliau yang patut kita junjung bersama, yakni beliau Kiai Haji Muhammad Ali Ridho beserta keluarga besarnya alladzi sami'na wa ata'na. Semoga beliau dan keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa dipanjangkan umurnya, senantiasa diberikan umur yang barokah, senantiasa dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan senantiasa diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal. Dan tidak lupa pula kepada segenap asatidz wal ustadzat, kepada segenap penerus, baik penerus putra maupun penerus putri yang saya hormati dan yang saya banggakan. Dan juga tidak lupa pula kepada segenap santri, baik santri putra maupun santri putri yang saya hormati dan yang saya cintai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dengan pancaran baginda Rasul Muhammad, dengan pancaran sinar baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam tidak pernah redup walaupun dihantam oleh gelombang-gelombang lautan yang begitu dahsyat. Islam kokoh laksana batu karang yang berada di pinggir lautan. Patut kita syukuri karena Islam adalah menjadi milik kita yang menjadi rahmatan lil alamin. Salawat beriring salam yang selalu kita kirimkan terhadap baginda Rasul, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya lebih-lebih di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya saya di sini ingin membawakan sebuah kata-kata yang sengaja kami rangkai menjadi sebuah pidato yang berjudul menyikapi perubahan intek secara Islami. Kalau kita melihat era globalisasi di masa ini, teknologi semakin canggih, sehingga kita dapat melihat apa yang terjadi di Mekah dan di Madinah, apa yang terjadi dari peristiwa-peristiwa di Palestina. Dan dengan teknologi pula kita dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang Barat, yang dilakukan oleh orang-orang Amerika dan orang-orang Eropa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berangkat dari hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Di mana pada waktu itu baginda Rasul ingin menuliskan sebuah Al-Quran yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun pada masa itu tidak ada kertas yang dapat ditulis karena adanya kertas hanya berada di Cina. Sehingga baginda Rasul mengatakan, "Utlubul ilma walau bisin," tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Apakah
Apakah di Cina ada ilmu yang mengajarkan tentang agama pada masa itu? Tidak. Apakah di Cina ada ilmu yang mengajarkan tentang sholat pada masa itu? Tidak. Akan tetapi ilmu yang dikembangkan di Cina, ilmu yang dikembangkan di Cina adalah ilmu teknologi yang disebut dengan sebutan IPTAK, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam surah Az-Zumar ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab. Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, apakah sama orang yang punya ilmu kalau dibandingkan dengan orang yang tidak punya ilmu? Apakah sama Gus Dur jika dibandingkan dengan orang yang tidak pernah mondok? Apakah sama Dr. B.J. Habibie dan ilmunya, yang kecanggihan ilmunya dapat membuat kapal terbang dibandingkan dengan orang yang tidak pernah sekolah? La yastawiyan, la yastawiyan, la yastawiyan. Pada lafaz tersebut bermakna nafi, yang artinya tidak sama orang yang punya ilmu jika dibandingkan dengan orang yang bodoh. Tidak sama jika Gus Dur dibandingkan dengan orang-orang yang tidak pernah mengenyam di pondok-pondok pesantren. Tidak sama jika Profesor Dr. B.J. Habibie kalau dibandingkan dengan orang yang tidak pernah duduk di bangku-bangku sekolah. Karena dengan ilmu kita dapat mengetahui rahasia yang ada di bumi ini. Karena dengan ilmu kita bisa mengetahui rahasia yang ada di langit. Karena dengan ilmu kita bisa mengetahui mana yang haram dan mana yang halal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh menjadi orang kampung, tapi jangan sampai kita menjadi anak kampungan. Itulah prinsip daripada pondok pesantren Tribakti Al-Masudiyah. Kita boleh menjadi seorang petani, tapi petani yang berdasi. Karena dengan ilmu kita bisa jadi mulia walaupun dari keturunan yang hina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itulah motto daripada pondok pesantren Tribakti Al-Masudiyah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah risalah yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kunci dan landasan bagi iman dan takwa yang disebut dengan sebutan IPTAK. Sedangkan IPTAK adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. IPTAK adalah iman dan takwa. IPTAK adalah laksana tubuh dalam diri manusia, sedangkan IPTAK adalah rohnya. Maka apabila tubuh tidak ada rohnya, maka tubuh tersebut akan mati. Dan jika roh tidak ada tubuhnya, maka roh tersebut akan menjadi roh yang gentayangan, bingung entah kemana, mau kemana dan di mana. Inilah dasar-dasar kehidupan. Dengan artian kita jangan sampai terlena dengan adanya teknologi yang semakin canggih. Kita harus didasari dengan ilmu agama dan dibentengi dengan iman dan takwa, sehingga kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.